Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah tak hentinya kita memuja dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Al-Lahab, surah urutan ke-111 sesuai dengan urutan surah-surah di dalam mushaf. Jadi surah Al-Lahab ini kalau kita lihat secara kronologi sejarah kapan turun surah ini. Surah ini ibu-ibu tepatnya turun pada tahun ketiga kenabian. 3 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi mulai berdakwah terang-terangan. Artinya apa? Di 2 tahun pertama Nabi itu walaupun berdakwah tapi lebih kepada gerakan tersembunyi. Nabi belum berani untuk menyampaikan langsung. Maka yang diajaknya siapa? Diajaknya lah teman-temannya, karib kerabatnya, yang Nabi Muhammad melihat mereka itu orang yang mungkin untuk menerima apa yang menjadi risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Namun masuk tahun ketiga, Nabi Muhammad memberanikan diri untuk mengajak karib kerabatnya. Maka kita tahu Nabi Muhammad ini kan tinggal di Mekah. Keluarga Nabi juga keluarga yang terpandang di Mekah. Kakek Nabi dulu adalah sosok pemimpin di Mekah, Abdul Muttalib. Maka Nabi Muhammad kemudian naik ke salah satu bukit yang ada di kota Mekah. Kemudian Nabi berteriak, meminta perhatian dari semua orang yang ada di Mekah. Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani, ya, dipanggil satu persatu karib kerabatnya. Kumpullah orang di situ. Kemudian Nabi bertanya, kalau aku sampaikan kepada kalian di balik bukit ini ada sekelompok orang ingin menyerang Mekah, kalian percaya nggak dengan berita yang kusampaikan? Semuanya ngomong, Muhammad, selama ini kami nggak pernah menemukanmu dusta. Ya kami percayalah, kau kan nggak pernah bohong. Ketika itu Muhammad kemudian berkata, persaksikanlah, kata Nabi Muhammad. Apa? Sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah. Maka ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya kalian selamat dunia akhirat. Ini yang dikatakan Nabi. Namun seketika Rasulullah menyampaikan apa yang diserukannya, gak semua orang yang dengar mau menerima itu. Termasuk di antara yang kumpul dan berhadir
sosok paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat gelar Abu Lahab. Jadi Abu Lahab bukan nama, tapi panggilan. Siapa nama Abu Lahab yang sebenarnya? Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Uzza itu nama salah satu patung yang disembah di zaman jahiliyah. Jadi ketika namanya Abdul Uzza, berarti hambanya patung Uzza. Nah, kalau kita perhatikan, Abu Lahab ini termasuk di antara paman Nabi yang paling tampan. Ya, Abdul Uzza ini termasuk paman Nabi paling tampan. Dia dari antara paman-paman Nabi yang lain, ini paman Nabi termasuk yang paling putih. Kulitnya putih, perawakannya tinggi, besar, tampan. Kemudian ditambah lagi jenggotnya pun lebat. Sehingga karena tampilannya yang putih, kemudian jenggotnya itu sebagian juga sudah memutih. Jadi seperti ibaratnya apa? Bersinarlah jenggotnya itu. Berdasarkan hal itu, dia pun dapat panggilan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu artinya apa? Orang yang jenggotnya bersinar. Itu makna Abu Lahab. Nah, namun ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Abu Lahab di momen itu? Abu Lahab takut juga dia. Kalau banyak orang ikut Muhammad ini gawat ini. Maka Abu Lahab kemudian berkata, celaka kau Muhammad, apa yang kau ucap? Kau menyuruh kami mengikutimu dan meninggalkan apa yang kami sembah dari agama nenek moyang kami. Celakalah Muhammad, dan apa yang jadi tujuan kau kumpulkan kami di sini. Itu jawaban Abu Lahab. Setelah Abu Lahab ngomong itu, turunlah surah Al-Lahab. Jadi surah ini begitu penting, ibu-ibu. Kenapa? Dari banyak tokoh kafir Quraisy di zaman itu, satu-satunya tokoh kafir Quraisy yang disebut namanya cuman Abu Lahab. 6.236 ayat dalam Quran, gak ada nama Abu Jahal. Coba cari, ada gak disebut nama Abu Jahal? 6.236 ayat, coba cari, ada gak nama Umayyah bin Khalaf? Ini juga pemimpin musyrikin di Mekah yang menyiksa Bilal, dijemur di bawah terik panas matahari di tengah padang pasir. Dan ada namanya. Tapi paman Nabi Abu Lahab ada disebut. Apa tujuannya? Penyebutan nama Abu Lahab di salah satu surah, walaupun sebenarnya dibanding Abu Jahal masih lumayan Abu Lahab. Masih lumayan Abu Lahab. Untuk mengisyaratkan kepada kita, kalaupun kita punya hubungan saudara dengan Rasulullah, pamannya kah, anaknya kah, ya, atau karib kerabatnya kah, tapi kalau perilaku, perbuatan dan amal yang kita buat tidak sejalan dengan apa yang dibawa oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hubungan darah, hubungan nasab itu tak bisa menyelamatkan kita sedikit pun. Jadi jangan pula nggak sholat ya, nggak apa-apa lah, aku kan cucu Nabi gitu ya. Nggak bisa itu, nggak ada cerita. Sampai Aisyah, sampai Fatimah. Fatimah siapa? Putri kesayangan Rasul. Apa kata Nabi? Fatimah, putri Muhammad, aku tak bisa bela kau apapun di hadapan Allah. Siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan berat timbangannya. Siapa yang berat, siapa yang lambat amalannya,
tidak akan kedudukannya itu diangkat semata-mata oleh nasabnya. Jadi prinsip penting dalam Islam bukan tengok nih siapa, lihat amalnya gimana, sejalan gak. Nah jadi ini menarik. Surah Al-Lahab cerita tentang Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman cukup besar di surah ini terhadap orang yang memang bagian dari keluarga Nabi. Untuk menunjukkan walaupun kau saudara, tapi kalau kau tak beriman, itu tak bisa membantumu sedikit pun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, turunnya surah Al-Lahab ini salah satu bukti Quran itu mukjizat. Turunnya surah Al-Lahab salah satu bukti Quran itu benar, bukan karangan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Kita coba renungkan fakta ini. Tadi saya katakan surah Al-Lahab ini turun tahun ketiga kenabian. Kapan Abu Lahab meninggal, ibu-ibu? Abu Lahab meninggal tahun kedua. Tahun kedua Hijriah. Jadi setelah turunnya surah Al-Lahab ini masih ada 11 tahun kurang lebih hidupnya Abu Lahab. Tapi dengan turunnya surah ini Allah sudah vonis Abu Lahab masuk neraka. Artinya 11 tahun sebelum meninggal Quran sudah katakan tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah Abu Lahab karena masuk neraka. Padahal belum meninggal dia. Kalau sekiranya Quran ini tidak benar, bisa aja Abu Lahab pura-pura, udahlah biar orang dustakan Quran ini, pura-pura aku masuk Islam. Kalau dibuat oleh Abu Lahab pura-pura masuk Islam, orang akan berkata, ya berarti nggak betul lah ayat ini. Tapi lihat, sampai dengan detik terakhir, jangankan dia pura-pura, sedikit pun tidak terbersit di pikiran Abu Lahab untuk melakukan itu. Kenapa? Karena vonis Abu Lahab masuk neraka itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi langsung dari Allah. Hati kita ini siapa yang menentukan? Allah yang maha membolak-balikkan hati. Makanya cerita tentang Abu Lahab ini satu di antara orang yang belum meninggal tapi udah jelas tempatnya di neraka, nggak mungkin berubah. Kenapa? Karena Allah yang langsung vonis. Sebagaimana ada sahabat-sahabat Nabi, mereka masih hidup tapi sudah dibilang sama Nabi, si fulan penghuni surga. Berarti masih hidup di dunia, udah ada vonis dia masuk surga. Nah, Abu Lahab ini kebalikannya. Belum lagi meninggal, udah divonis dia masuk neraka. Nauzubillah. Itulah gambaran ibu-ibu. Jamaah rahimakumullah. Menarik sekali untuk kita lihat isi dari surah Al-Lahab ini. Apa pesan utama dari surah Al-Lahab? Surah Al-Lahab ingin menggambarkan kepada kita satu pesan, seburuk-buruknya keluarga adalah keluarga yang kompak memerangi Islam. Dan itulah potret keluarga Abu Lahab. Enggak suami, enggak istri, enggak anak, semuanya satu model. Kalau Abu Lahab ini udah divonis sebelum meninggal, istrinya pun dapat vonis dalam surah ini sebelum meninggal. Siapa istri Abu Lahab? Nama panggilan istri Abu Lahab Ummu Jamil. Padahal kalau ditengok namanya Jamil tuh cantik. Berarti sebagaimana tadi Abu Lahab tampan, putih, ganteng, istrinya pun cantik, tapi kecil,
kecantikan yang sebenarnya bukan pada fisik, tapi pada karakternya. Ada banyak orang mukanya cantik, tampilannya ganteng dan tampan, tapi perbuatannya lebih buruk daripada binatang. Jadi ingin digambarkan di surah ini, hendaklah kita memperhatikan apa? Bukan hanya penampilan kita. Tiap orang kalau mau tampilannya cantik, indah, ganteng, boleh nggak? Ya boleh, bagus. Karena ketika kita memperhatikan penampilan kita, kita ini bagian dari mensyukuri titipan yang Allah berikan pada kita. Kita syukuri mata, kita syukuri tangan, kita syukuri semua apa yang Allah titipkan. Kita jaga baik-baik. Silakan. Tapi kalau sekiranya apa yang dititipkan itu justru kita gunakan untuk nyombongkan diri. Nah, ini salah satu karakter dari keluarganya Abu Lahab. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ayat ini mengatakan yang binasa itu tangan Abu Lahab. Apa maksudnya cuma tangannya aja yang kena siksa? Tidak. Tapi maksudnya semua anggota tubuh Abu Lahab akan binasa. Mau kepalanya, mau kakinya, mau badannya, mau wajahnya. Tapi kenapa ayat ini menggunakan kata-kata kedua tangan Abu Lahab? Karena ibu-ibu, kebanyakan perbuatan manusia itu diwakili oleh kedua tangannya. Apapun yang mau kita buat, neken pakai tangan, ngambil pakai tangan, masak pakai tangan, belajar pun pakai tangan. Hampir banyak aktivitas yang dibuat manusia, anggota tubuh yang paling diandalkan manusia adalah kedua tangannya. Makanya dari semua anggota tubuh Allah katakan binasalah kedua tangan Abu Lahab. Artinya apa? Tangannya binasa, apalagi anggota tubuh yang lain. Kenapa tangan disebut? Karena itulah dua anggota tubuh Abu Lahab yang paling banyak berperan dalam kejahatan yang dibuatnya. Kita tahu Abu Lahab ini paman Nabi. Bahkan di saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Abu Lahab di antara paman Nabi yang paling gembira lahir ponakannya ini. Kenapa? Karena adiknya Abu Lahab, ayah Nabi Abdullah udah meninggal. Sayang dia, ini ponakanku nih yatim nih, gak ada ayahnya lagi. Apa tanda Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi? Abu Lahab memerdekakan budak perempuannya ketika Nabi Muhammad lahir. Berarti kan senang dia. Biasanya orang Arab zaman dulu kalau hati gembira diekspresikan dengan memerdekakan budaknya. Berarti Abu Lahab ini senang kali Muhammad lahir. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ya, apalagi ketika Muhammad mulai diangkat jadi nabi dan rasul, Abu Lahab melihat ini bahaya. Kalau Muhammad dibiarkan membawa risalah Islam, lambat laun orang-orang di Mekah tidak akan sembah lagi berhala-berhala. Jadi Abu Lahab melihat ada ancaman dari apa yang dibuat Nabi Muhammad. Maka tangannya pun mulai bergerak. Salah satunya apa? Seperti dulu Abu Jahal pernah mencoba membunuh Nabi Muhammad dengan melempar batu dari jauh. Abu Lahab juga begitu. Dia lempar kotoran ketika Nabi Muhammad sholat. Jadi tangannya itu anggota tubuh yang paling berperan dalam perlawanan yang dibuat Abu Lahab terhadap risalah Islam. Maka dari itu wajar kalau dikatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab.
Tapi tidak berarti anggota tubuh lainnya aman. Matanya ikut dibakar, kakinya ikut dibakar, tapi yang paling binasa adalah tangannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa yang disampaikan Allah di ayat kedua? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sedikit pun tak berguna untuk Abu Lahab hartanya dan anak-anaknya. Karena dulu sebelum Islam datang, status sosial seseorang itu ditentukan oleh dua hal, ibu-ibu. Pertama, dia banyak duit atau enggak. Kalau hartanya banyak, orang hormat. Kalau hartanya tak ada, orang tak peduli. Yang kedua, dilihat ada anaknya enggak. Kaya pun dia, tapi enggak punya keturunan. Dalam pandangan orang Arab, ini kedudukannya enggak ada yang melanjutkan dia. Maka selalu orang-orang Arab yang kaya dan punya banyak anak, ini sombong. Apalagi kalau anaknya itu anak laki-laki. Ini yang ada pada Abu Lahab. Abu Lahab dari istrinya Ummu Jamil, Allah anugerahkan 3 orang anak. Semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Maka dia merasa, uangku banyak, aku pengusaha besar, dihormati oleh masyarakat, anak-anakku pun kuat-kuat, pemuda semua. Namun dalam sejarah dikatakan dari 3 anak Abu Lahab, hanya 1 anak Abu Lahab yang kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya satu-satunya anak Abu Lahab yang meninggalnya baik cuman anak yang masuk Islam. 2 lagi meninggal mengenaskan. Ada anak Abu Lahab pertama dimakan singa saat bepergian ke negeri Syam untuk berniaga, melanjutkan bisnis ayahnya, dan dia meninggal sebagai seorang kafir. Yang kedua, ada yang mati di medan perang bersama ayahnya ketika memerangi Rasulullah Muhammad SAW. 1 aja anaknya yang masuk Islam, dan itulah yang husnul khatimah. Istrinya masuk neraka, 2 anaknya masuk neraka, dia pun masuk neraka. Maka dikatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kau mau banggakan anakmu, anakmu pun tak selamat, Abu Lahab. Kau mau banggakan hartamu, hartamu pun binasa. Hartamu tak kau bawa ke akhirat. Hartamu tak bisa kau gunakan untuk nyogok para malaikat supaya bisa dibebaskan sebentar dari neraka. Tidak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka dari itu dikatakan sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak Abu Lahab bersama putranya, bersama istrinya akan masuk ke dalam api neraka yang apinya bergejolak. Kalau disebut api pun bergejolak, berarti panasnya itu luar biasa. Ibu-ibu, dalam beberapa hadis disebutkan api yang ada di neraka itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Jadi di dunia nggak ada api macam itu. Kita masak pakai kompor gas warna biru misalnya apinya, udah dianggap panas sekali itu. Kalau mungkin pakai ya kompor pakai minyak lampu dulu, mungkin apinya pun masih warna kuning atau oranye, tak sampai warna biru. Tapi api warna hitam itu adalah puncak api terpanas. Jadi sebelum api itu berwarna hitam, api itu berwarna putih, dipanaskan selama 1000 tahun. Dalam sebuah riwayat dikatakan hingga berwarna hitam. Dan ini kalau dibandingkan api dunia
dengan api di akhirat, ini tidak ada perbandingan. Kalau ujung kaki kita aja kena api, gimana rasa pedihnya? Bandingkan api yang hitam tadi, dikatakan sayasla naran dzatal lahab. Api pun bergejolak saking panasnya. Dengan api di puncak panas, api berwarna hitam bergejolak lagi, maka siap untuk membakar siapapun yang masuk ke dalamnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi 3 ayat ini menarik sekali. Abu Lahab masuk neraka, anaknya yang mati di medan perang juga masuk neraka, istrinya pun masuk neraka. Makanya ada beberapa literatur yang mengatakan salah satu bacaan penting kalau orang ingin melindungi diri dari dikejar anjing, suruh baca surah Al-Lahab. Apa hubungannya? Kalau disuruh baca surah Al-Lahab supaya tak dikejar anjing, apa hubungannya? Karena ketika anak Abu Lahab yang jahat tadi, yang dimakan singa itu, dia melakukan satu perbuatan yang sangat menyakitkan hati Rasul. Bukan hanya mencoba membunuh sepupunya Nabi Muhammad, dia fitnah macam-macam tentang Nabi Muhammad, sampai akhirnya Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Ya Allah, hukumlah dia dengan anjing dari anjing-anjingmu. Itu doa Nabi Muhammad. Ternyata dia mati bukan dimakan anjing, tapi dimakan singa. Jadi singa pun bagian dari anjingnya Allah. Jadi doa Nabi, Allahumma sallid alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan atas dirinya untuk dibinasakan oleh anjing dari anjing-anjingmu, kata Nabi Muhammad. Nah, berarti kita pun minta perlindungan dari anjing, baca juga surah ini. Nah, ini diantara literatur dan beberapa riwayat yang mungkin dapat kita amalkan. Nah, di ayat keempat mulailah berpindah pembahasan surah tentang istri Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab adalah pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar ini bisa kita artikan dalam arti yang sebenarnya atau dalam pengertian metafora. Kalau pembawa kayu bakar kan berarti udah jelas. Orang biasanya bawa kayu bakar di mana? Di punggung. Bawa mana-mana. Namun dalam bahasa Arab sering sekali digunakan kata-kata pembawa kayu bakar bukan dalam arti yang sebenarnya, tapi diartikan sebagai tukang penyebar fitnah dan gosip. Kenapa? Karena orang yang bawa kayu bakar untuk dijual biasanya singgah dari satu rumah ke rumah yang lain. Nawari, mau beli nggak kayu bakar? Nah, orang yang suka gosip dan fitnah ini juga selalu visit, datang dari satu rumah ke rumah yang lain. Datang, udah sampai nggak sama kau gosip terbaru katanya? Tentang mana? Bicara situ. Udah selesai, pergi lagi rumah lain. Udah sampai nggak kabar terbaru? Paling seru ini. Apa itu? Cerita lagi. Selesai, pergi lagi rumah ketiga. Jadi, kenapa pembawa kayu bakar dimaknai di sini dengan penyebar fitnah dan gosip? Karena perilaku penyebar fitnah ini macam pembawa kayu bakar, singgah dari satu rumah ke rumah yang lain. Kalau pembawa kayu bakar menawarkan kayu bakarnya, maka penebar fitnah dan gosip menyampaikan hoax-hoax terbaru, fitnah-fitnah terbaru, tudingan-tudingan terbaru tanpa ada bukti untuk kemudian menyerang figur yang tidak disukainya. Inilah yang dibuat oleh Ummu Jamil. Ummu Jamil pertama dia memang benci pertama sama Khadijah. Karena dia pertama membanggakan dirinya cantik. Tiba pada Khadijah, ternyata Khadijah lebih cantik. Dia membanggakan duit suaminya banyak. Dia lihat, ternyata lebih kaya lagi Khadijah.
Jadi dia merasa aku kalah nih Mama Khadijah. Gimana caranya? Pertama, karena suaminya memerangi Muhammad, maka Ummu Jamil pun nebeng juga. Sambil menyerang Muhammad, sambil menyebar fitnah untuk keluarga Muhammad. Termasuklah dia serang istri Nabi Muhammad, Khadijah binti Khuwailid. Padahal sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, banyak laki-laki yang matang, kata Rasulullah. Tapi sepanjang sejarah hanya ada 4 wanita yang matang. Siapa itu? Pertama, Maryam, ibundanya Isa. Yang kedua, siapa ibu-ibu? Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istriku, kata Rasulullah. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad. Itulah putri Nabi yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini bisa dikatakan puncak akhlak sosok wanita pada 4 tokoh ini. Bagaimana Maryam dituduh orang macam-macam. Oh, kau punya anak gak ada suami, dituduhlah berzina, dituduhlah macam-macam. Tapi dia sabar aja. Asiyah dapat pula suami model Fir'aun. Coba bayangkan. Walaupun tinggal di istana, tapi suaminya tiap hari jumpa Fir'aun. Bayangkan. Kadang-kadang kita dapat suami jauh di bawah level Fir'aun pun marah-marah kita. Apalagi Asiyah ini. Nah ini coba bayangkan ibu-ibu. Jamaah rahimahullah. Yang ketiga, Khadijah. Kenapa Khadijah itu matang betul? Ya karena memang Khadijah ini siap lahir batin mendukung perjuangan suaminya. Di saat semua orang mendustakan Nabi, cuman Khadijah yang percaya sama suaminya. Di saat suaminya diboikot, bisnis Khadijah ikut diboikot orang. Bahkan Khadijah meninggal dunia dalam kondisi apa? Sedang berjuang bersama suaminya. Belum lagi Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah. Ini juga luar biasa. Di zaman itu, di mana Fatimah kecil udah nampak menyaksikan gimana ayahnya itu dilempari kotoran, tapi sabar dia, terbentuk karakter yang luar biasa. Nah, Ummu Jamil ini tak suka sama Khadijah. Suaminya benci sekali sama Rasulullah. Seakan-akan sebenarnya pada karakter Ummu Jamil dan suaminya Abu Lahab tidak ada hal yang mempersatukan keduanya kecuali karena sama-sama benci sama Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, jadi inilah potret keluarga yang paling buruk. Makanya kenapa diabadikan sosok Abu Lahab dan istrinya dalam Quran? Ibu-ibu, mungkin kalau kita baca, kita akan berpikir, ya ngapain lagi lah cerita Abu Lahab nih? Kan udah nggak jumpa lagi kita sama Abu Lahab. Udah meninggalnya, udah masuk nerakanya. Tapi kisah keluarga ini diabadikan dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Satu ibu-ibu. Untuk menyadarkan kita di setiap tempat, di setiap zaman akan ada Abu Lahab baru. Jadi memang Abu Lahab yang asli udah mati. Tapi Abu Lahab KW banyak juga. Itu dia. Abu Lahab KW akan tetap ada, berulang. Peristiwa sejarah itu berulang. Aktornya berbeda, tempatnya berbeda, zamannya berbeda, tapi kisahnya hampir sama. Ya, kita lihat banyak juga mana ada orang yang baik, di situ ada muncul Abu Lahab yang melawan dia. Memfitnah, memusuhi, mengerahkan tenaga, anak, kekuasaan, pengaruh untuk memadamkan cahaya kebenaran yang diusung oleh orang-orang baik tadi. Nah, makanya saya naran zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan di penutup ayat, di penutup surah, Allah katakan fi jidiha hablum mim masad. Di leher
Ummu Jamil di lehernya istri Abu Lahab nanti pada hari kiamat ada tali yang dibuat dari sabut yang dipintal. Ini pengertiannya apa? Ini adalah bahasa metaforis, bahasa kiasan untuk menggambarkan bagaimana balasan orang yang sombong di dunia. Hukumannya adalah dia diperhinakan di akhirat. Orang yang sombong di dunia bukan hukuman fisik yang membuat dia sakit, tapi hukuman dihinakan dan dipermalukan. Makanya hukuman itu, ibu-ibu, ada hukuman yang besar, ada hukuman yang pedih, ada hukuman yang menghinakan. Kalau dia suka mukuli orang, nanti di akhirat dibalas dengan hukuman yang pedih, supaya dia rasakan gimana kau buat orang pedih, gitulah kau dapat. Tapi ada orang nggak sampai mukuli orang, tapi dia suka untuk melecehkan, bahkan menghinakan orang lain. Suka dia orang lain itu nampak hina. Maka orang-orang seperti ini hukumannya macam hukuman bagi Abu Lahab dan istrinya. Fi jidiha hablum min masad. Seakan-akan mereka ini bukan hanya masuk neraka, tapi diikat tangannya di leher. Ya. Dan tali yang mengikat itu tali dari sabut yang dipintal. Untuk menggambarkan potret bagaimana Allah ingin permalukan manusia-manusia yang sombong di dunia dengan hukuman yang menghinakan di akhirat. Untuk itulah maka surah Al-Lahab ini pendek 5 ayat, tapi makna dan pesannya itu sangat tegas. Janganlah kita meniru ataupun mencontoh. Jangan pernah kita jadikan keluarga kita semodel dengan keluarga Abu Lahab. Enggak suami, enggak istri, enggak anak, semuanya sama aja. Sama-sama memerangi Islam, sama-sama memerangi kebenaran, dan kesemuanya meninggal dunia dalam kondisi dihinakan Allah di dunia sebelum dihinakan di akhirat. Nah, ini penting sekali sama kita. Mudah-mudahan tiap kali kita baca dalam solat kita tadabburi maknanya. Terbayang begitu, ya Allah, jauhkanlah aku dari model keluarga seperti ini. Terpeliharalah kita. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini dengan pembahasan surah Al-Lahab yang telah sama kita kaji tadi. Ya, sebelum saya tutup dengan doa, tentunya kita buka kesempatan ibu-ibu yang mau bertanya, berkomentar terkait dengan pembahasan, silakan diberikan kesempatan. Jadi oligarki itu apa kayak gitu? Baik ibu, ini kalau cerita oligarki, ya bisa kita katakan Abu Lahab ini oligarki zaman dulu itu. Karena dia punya banyak duit, mau berkuasa, segala upaya perbaikan dia juga tutup dan lawan. Nah, ini tentunya potret. Kalau sekarang ada terjadi dengan nama yang berbeda, tempat yang berbeda, bentuk yang berbeda, namun esensi dan hakikatnya apa? Siapa yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab di masanya, akhirnya akan sama. Itulah faktanya. Ya, jadi walaupun nampak berkuasa kali dia kuat dan sebagainya, ya tunggu aja nanti gimana meninggal dalam kondisi mengenaskan sebelum lagi dapat siksa dan hukuman di akhirat yang juga ikut menghinakan. Demikian. Silakan ibu-ibu. Iya, silakan. Iya. Orangnya kayak ganteng. Iya. Iya. Apakah
Ya. Ya. Tentunya sosok macam Abu Lahab yang kaya, sosok macam Abu Lahab yang keturunannya pun keturunan terpandang. Ini kalau ditanya pastinya banyak wanita-wanita yang pengen. Tapi ini satu hal yang menarik. Dalam literatur kita tak temukan cerita Abu Lahab ini berpoligami. Yang ada disebut istrinya ya Ummu Jamil aja. Sebagaimana Ummu Jamil ini juga istrinya yang di antara wanita cantik yang ada di Mekah. Ya walaupun banyak yang cantik, tapi Ummu Jamil di antara yang cantik, di antara yang cantik-cantik tadi. Makanya kecantikan itu ya hanya bisa dibandingkan dengan beberapa orang macam Khadijah tadi dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik kalau dikatakan ada nggak yang dia suka juga sama Abu Lahab? Ya pasti ada. Tapi belum tentu juga Abu Lahab mau sama dia kan gitu. Tetapi ini menarik. Kenapa Abu Lahab tidak punya istri yang lain selain Ummu Jamil sebagaimana zahir dari ayat ini? Ya, boleh jadi Abu Lahab ini kan sebagai sosok terpandang dan lain sebagainya. Dia pun juga ya jaim juga, ingin jaga image-nya juga. Dianggapkan Ummu Jamil ini udah istri yang cantik, untuk apa lagi dia ambil yang lain kalau standarnya di bawah Ummu Jamil? Kan begitu. Nah, sedangkan Khadijah sendiri, walaupun Khadijah ini wanita cantik, tapi sempat jadi tabu di kalangan masyarakat Arab di Mekah untuk nikahi Khadijah. Kenapa? Pertama, Khadijah ini janda dan jandanya udah 2 kali. Sebelum Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah udah 2 kali menikah dan di 2 pernikahan itu suaminya sama-sama meninggal. Biasalah orang kita pun gitu juga. Udah 2 kali meninggal, kawin lagi nanti meninggal lagi suaminya, gitu kan? Sehingga ada ketakutan. Tapi sosok Rasulullah berbeda, dia nggak percaya kayak gitu. Dia lihat ini adalah calon ibu yang baik. Dan qadarullah 2 pernikahan sebelumnya Khadijah ini tak dikaruniakan keturunan dari suami-suami sebelumnya. Bayangkan nikah sama Nabi usia 40 tahun dan 6 dari 7 anak Rasulullah lahir dari rahim Khadijah. Berarti anak pertama saat Khadijah hamil udah di atas 40 tahun. Berarti kan ini luar biasa dia jaga fisiknya. Dia jaga kesehatannya. Kalau zaman sekarang aja 40 tahun, rentan kali kau hamil. Jangan 40, 30 tahun aja dah. Sedikit banyak resiko. Nah, begitu. Ini potret gambaran juga kalau kita analisis bagaimana itu terjadi. Jadi kenapa mungkin dilihat oleh Abu Lahab istrinya ini cantik, dan apa yang menjadi kebanggaan orang Arab, punya anak laki-laki sudah diberikan oleh Ummu Jamil kepada Abu Lahab. Anaknya 3 orang, 3 laki-laki semua. Sehingga apa lagi yang dicari, kan begitu. Boleh jadi itu yang menjadi pertimbangan. Demikian. Ada lagi ibu-ibu, silakan. Ya. Pernah saya baca, kita lupa itu. Kalau kita sholat, Ya. jangan baca Tabbat yada. Kenapa? betul tak? Nah, kalau semua ayat-ayat dalam Al-Quran muta'abbadun bitilawati, boleh dibaca dalam solat, tidak ada pengecualian. Termasuk baca surah Al-Lahab ini pun boleh. Justru kita jadi bahan perenungan bagi kita. Janganlah keluargaku model keluarga Abu Lahab nih. Ini tidak masalah dibaca, tidak ada larangan. Ya, semua ayat Quran boleh dibaca karena sifatnya itu membacanya adalah ibadah. Demikian. Ya.
Baik ibu-ibu, kita padakan untuk jumpa kita di pagi menjelang siang ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.